Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSWV, VTuber, V+, salam ekstrim selalu. Oke, pada kesempatan hari ini bahagia sekali saya bisa hadir kembali di GSWV. Semoga semua sahabatku selalu sehat, berkah, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas semangat, kemudian dilema, dan juga pesimisme dari sebagian leader VTube di Indonesia ini. Oke saudaraku, simak sampai akhir. Ini bahasan sangat penting, dan apakah Anda merasa? Kalau tidak, Anda bisa komentar. Oke saudaraku, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, Anda pas sekali untuk belajar bersama. GSWV adalah salah satu kreator ya YouTube yang menyiarkan tentang berita positif tentang VTube, V+, kemudian tentang motivasi, dan yang paling penting lagi adalah kita ajang silaturahmi bersama di YouTube yang luar biasa insya Allah. Bagi Anda yang baru menemukan, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian loncengnya pilih yang paling atas, serta share di media sosial Anda, dan jangan lupa like dan juga komentar di sini. Kita ngobrol bareng saudaraku. Oke, kita mulai bahasan. Oke saudaraku, kita mulai bahasan yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya, dan ini mengenai tentang rasa. Oke, yang pertama saya berikan semangat, dilema, dan pesimisme sebagian dari leader VTube. Yang pertama semangat. Ketika orang mengikuti alur positif dari keadaan yang terjadi di VTube saat ini. Kalau kita tadi yang saya upload 3 kabar heboh di minggu ini, VTube sudah melakukan beberapa alternatif atau beberapa cara untuk meyakinkan semua membernya. Walaupun yang terjadi adalah juga banyak juga yang apa namanya copot, ada juga yang bahasanya lepas kemudian beralih kepada aplikasi lain untuk sementara ini. Tetapi bagi para leader yang memang mereka memiliki loyalitas, mereka akan diam atau justru menyimpan semangatnya. Atau juga ada yang dia bersemangat mengalihkan perhatian semangatnya ini, melepaskan, menghempaskan kepada V+, semacam itu. Silakan. Banyak sekali yang mengambil jalur itu, dan kabar yang terbaru barang sudah pada datang. Ini yang V+ ya. Kemudian ada yang mendapatkan bonus dan seterusnya. Tetapi saya pribadi fokus kepada VTube. Bukan berarti saya tidak mega copy, tetapi saya mega copy. Cuma fokus kita, saya akan mengikuti alur VTube ini sampai kepada titik darah penghabisan. Sampai mana nih VTube? Seperti itu saudaraku. Dan saya semangat, dan saya menggunakan cara saya sendiri. Saya akan iring sampai di mana VTube ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini juga ada yang sedikit semangat, tetapi dia justru dilema. Kemarin kita fair, ada yang dilaporkan ke polisi dan seterusnya. Tetapi di sisi lain kabar-kabar yang selanjutnya itu juga tidak ada, semacam itu. Apakah ini hoax atau memang benar-benar dilaporkan? Tetapi ketika dilaporkan alasannya apa? Karena yang namanya ketika misalnya fast-tag gitu-gitu, itu kan nggak ada kewajiban juga. Ketika yang dilaporkan itu alasannya apa? Kecuali dia ada masalah lain mungkin yang urusannya dengan pribadinya sehingga membawa kepada alur bisnis VTube ini, saya tidak tahu. Kemudian dilema yang lain, ya karena dari bawah ini, dari arus bawah ini semua menekan ke atas. Gimana nih VTube? Gimana nih VTube? Kita mau kapan lagi nih VTube? Terus bagaimana? Dan nah ini loh. Maka dilema ini ketika mau jawab iya, ternyata tidak, sehingga sering dikatakan PHP. Sebenarnya salahnya siapa? Kalau kita mau menyalahkan manajemen memberikan sebuah keterangan yang mereka berjuang mati-matian. Maka saya katakan dilema. Ya ini dilema. VTube dari manajemen sampai kepada apa namanya leader, anggota, member dan seterusnya, semua mengalami ini. Akan tetapi
yang dulu saya katakan leader adalah sebuah sosok yang harus bisa memberikan sikap yang terbaik untuk bisa kita tiru, sampai sekarang belum dikabulkan. Bahkan saya melihat adalah salah satu yang dikatakan seakan-akan dikorbankan. Saya nggak sebut nama. Ketika dia berbicara tentang V+, dia akan berbicara. Ketika dia berbicara tentang VTube, dia akan berbicara lagi di situ. Ketika dia berbicara manajemen, dia akan berbicara lagi di situ. Dan raut muka kita berbicara tentang gestur. Tidak semua member VTube goblok, tidak. Ada yang bisa melihat ini dikorbankan ini. Sampai ada yang mengatakan urat malunya hilang dan seterusnya. Kasihan sebenarnya. Tetapi tumpukan beban ini sebegitu berat dia tanggung. Apakah ini karma? Apakah ini dilema? Apakah ini buah dari apa yang dia tanam? Wallahu alam bisawab. Anda bisa menuliskan siapa sosok itu di komentar kalau Anda tahu. Kalau enggak, diem, cukup. Dilema, saudaraku. Kenapa? Karena yang di bawah menekan, yang atas masih ada kejanggalan yang tidak bisa diungkapkan. Mungkin yang lebih pas seperti itu. Yang setuju like. Ada kejanggalan yang tidak dilepaskan kepada member, kepada yang berkesan eksklusif, yang berkesan rahasia. Sebenarnya member pengen tahu itu. Tetapi di kalangan atas kalau diberitahu jangan-jangan lah bisa jadi seperti itu. Maka bahasan saya adalah semangat. Ada yang semangat, kemudian ada yang dilema dengan ini. Bahkan buah dari dilema itu ada yang sudah menggugurkan diri, ada yang sudah minta maaf dan seterusnya, meninggalkan member-membernya untuk sementara, udah yang pindah ke aplikasi lain. Silahkan, saya nggak sebut nama aplikasinya, silahkan Anda mengambil langkah semacam itu pilihan Anda, dan pasti ada sebab, ada akibat, ya oke? Dari apa yang Anda lakukan itu pasti ada imbasnya seperti apa. Kalau di GSWV saya enak-enak saja. Kenapa? Saya bertugas mengabarkan dan saya menjadi wakil arus bawah untuk menekan Anda semua supaya jujur bagaimana ini yang terjadi, bagaimana ini yang sebenarnya. Karena ringkas cerita dari bawah hanya ingin kapan VTube ini launching, dan atas pun sudah mengatakan saya juga ingin VTube launching. Lah terus masalahnya di mana? Sebutin dong. Iya kan? Maka kabar terbaru bahwasannya yang terjadi sebuah semangat kita tinggi kok. Kalau nggak semangat ngapain kita beritakan semacam ini? Tetapi berita saya harus subjektif. Saya tidak boleh memihak siapapun. Saya mengabarkan, ya kan? Mengabarkan dari atas semacam ini supaya Anda tidak makan kabar hoak melulu. Ya sudahlah, nggak usah lihat haters, nggak bisa lihat gimana. Kita mencari ini program kita, keinginan kita Ramadan ini kita bisa klaim lagi lah. Kita bisa melihat aplikasi VTube, kita jujur, kita kangen sama VTube semacam itu. Tetapi ketika kita nggak bisa melihat hater, orang kebanyakan YouTube adalah hater kan. Kita mau buka VTube, siapa yang nongol? Siapa yang nongol? Coba tulis tuh di komentar, ya kan? Siapa nongol juara 2-nya, juara 3-nya? Mana yang VTuber? Mana yang memang getol memperjuangkan VTuber? Yang memperjuangkan VTube mana? Itu di urutan bawah, bos. Maka ketika orang mencari info tentang VTube, mereka akan ketemu sama hater. Itu yang menjadi makanan setiap hari bagi mereka. Ya nggak usah dengarkan gimana? Wah, mereka ada kuota kok untuk mengerti apa sebenarnya VTube yang terjadi kok. Mereka pengen info A1. Maka GSWV memberikan keterangan, saya dapat info dari para manajemen begini-begini dan seterusnya semampu, walaupun tidak sepenuhnya. Karena ada yang tidak boleh disampaikan dan seterusnya. Misalnya nih, tanggal 15 anniversary kan, anniversary, ulang tahun yang pertama. Kemudian direncanakan akan launching, ada perkara, ada pelaporan dan seterusnya, apa tuh, Allah alam bisawab, saya nggak paham karena nggak dibuka, ya kan? Tetapi ini kita optimisme, ayo kita optimis, ini kita akan bagaimana bisa mengabdi kepada negara, itu bagus kan, kita dukung. Apa? Kita lihat gitu loh. Kita hanya bisa begitu.
Kenapa seperti itu? Karena info yang kita terima semacam itu. Kita mau buat, mau menambah dan mengurangi apa yang saya katakan dari awal sampai akhir. Tidak ada yang saya tambah, tidak ada yang saya kurang. Kalau yang lain mau mengabarkan, wow ini selamat, ini bentar lagi, alah wis gombalamo, itu nggak usah dipikirkan semacam itu. Kita ngelihat secara fakta, secara fair aja lah sudah. Maka saya katakan bersemangat, iya bersemangat kita semuanya. Kalau nggak bersemangat sudah seperti leader-leader yang mundur alus tadi ya. Sudah minta maaf, gini entah anggotanya bagaimana. Jangan begitu saudaraku. Tetapi ketika Anda seperti itu ya silahkan, kita tidak melarang kok. Tapi bagi-bagi pejuang-pejuang tangguh begitu, yang mereka rela menjadi pager, rela berjuang, menjadi corongnya Fitup, lo jangan sampai mundur. Bismillah gitu loh. Sampai di mana nih gitu kan. Oh, kalau kita salah apa gitu loh. Ini bisnis disusun, misalnya dikatakan ilegal. Saya sudah sering menjelaskan, kalau Anda misalnya ke Hong Kong misalnya, Anda membawa paspor, Anda yang dikatakan ke luar negeri ini ilegal tidak, kan seperti itu ya. Kalau Anda bawa paspor ya Anda berarti legal kan. Kemudian visa Anda, paspor Anda habis, Anda masih di Hong Kong, kira-kira Anda menjadi ilegal tidak? Jadi ilegal. Ketika disambung jadi legal lagi tidak? Jadi legal lagi, kan seperti itu. Gak usah pusing lah, gak usah dibesar-besarkan lah semacam itu. Saya di video sebelum ini saya mengatakan saya pernah mengurus izin dan sampai 6 tahun saudaraku. Apakah saya berjalan 6 tahun sudah ada guru, sudah ada kepala sekolah, sudah ada murid, sudah ada pembelajaran selama 6 tahun? Berarti ilegal dong. Loh, kok ilegal gimana? Memang belum ada izinnya. Kenapa? Karena syarat prasyarat untuk mendapatkan izin harus ada semua dulu. Untuk diperiksa bagaimana tempatnya, bagaimana gedungnya. Otomatis kita bangun gedung sama seperti Fitup kan. Ada gedungnya sedang direnov, ya kan seperti itu. Kemudian disempurnakan lagi, nanti akan diperiksa lagi, ya kan, periksa lagi. Ini mungkin yang terjadi seperti Fitup. Walaupun Fitup secara gamblang kita belum mendapatkan keterangan sampai di mana, tidak ada kejelasan secara full kepada kita semua. Maka GSWV memberikan kabar secara subjektif dari atas seperti ini, dari bawah kita pengennya ini loh, kapan kita launching, kapan kita, jangan di PHP-in terus lah, bahasanya kan begitu. Sebenarnya fair itu. Bahkan sampai ya dikatakan bisnis sabar, bisnis kita lihat nanti, seperempat langkah lagi, setengah langkah lagi. Itu ucapan Anda kok. Jangan disalahkan. Ketika orang menyalahkan Anda sudah diterima. Tapi justru kita sebenarnya kasihan. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Gelora semangat, sanharu. Ini kan kita mendengarkan semacam itu apa sih gitu kan? Nggak boleh disampaikan, ya kan? Ya nggak boleh disampaikan, ini masih rahasia dan seterusnya. Oke lah, kita ikuti rahasia. Ini bisnis, nanti bisa jadi konten selanjutnya adalah bisnis rahasia. Tetapi rahasia bagaimana wong kita mengharapkan launchingnya kan? Kalau dirahasiakan kan juga nggak bisa gitu loh. Maka judul saya yang pertama adalah semangat. Banyak leader yang semangat, ya kan. Kemudian dilema juga, sebagian leader yang dilema, ya kan. Dilema bos, diserang dari bawah, gimana. Setiap kita upload, oh nanti lihat info dari akun resmi begini, diupload semuanya, dilihat sampai berapa ribu orang. Dan akhirnya setelah dilihat hasilnya sabar, setengah langkah lagi. Kan seperti itu faktanya. Ini saya bicara fakta. Saya berbicara secara subjektif di sini. Akhirnya apa? Dari grup keluar lagi, dari grup rontok lagi, ya semacam itu. Dan manajemen pun juga terserah, mau rontok terserah, ya jangan begitu. Bagaimana kalau kita sudah menciptakan sebuah peluang dan kita harus mempertahankan dengan sebaik mungkin. Dengan tujuan yang mulia inilah kita akan meneruskan sampai titik darah penghabisan. Dan mudah-mudahan harapan kita, manajemen sudah luar biasa berjuang, kemudian para leader juga menjadi saya katakan corong Anda semuanya untuk menyampaikan sesuatu walaupun masih bersifat sepotong-sepotong. Kemudian yang terakhir adalah pesimisme.
Kalau memang tidak memiliki mental yang kuat, kalau tidak memiliki sebuah pengalaman, yang akan terjadi adalah sebuah pesimisme, sebuah futur. Ayolah kita ingat, maintenance tanggal 17, kemudian dikatakan diprediksikan awal Maret, oke? Kemudian ternyata sampai 17 Maret masih belum ada. Terus jalan lagi sampai 17 April kemarin, ya kan? Ini sudah 20, bos. Juga tidak ada kabar apa-apa, sebentar lagi, setengah langkah lagi, semacam itu. Luar biasa ini. 2 bulan. 2 bulan berjalan ini bukan waktu yang singkat. Jadi pesimisme, futurisme yang terjadi di leader ini akan terjadi bagi mereka yang mungkin saat ini dia kemarin karena kena korban pandemi, kemudian dia hanya fokus ke VTube, bisa jadi dia akan mengalami semacam itu. Tetapi mohon maaf, tidak semua, maka saya garis bawahi, underline-nya adalah sebagian, seperti itu. Kalau kami para VTuber dan sebagian besar di grup kita pekerja, bos. Jadi VTube ini sebagai yang dikatakan tambahan pengalaman, karena kita di era 2021 gitu kan. Kemudian kita harus kenal digital, bagaimana bisnis bagaimana kita bisa bekerja dengan handphone kita ikutlah gitu. Walaupun kalau kita banyak banget, sejak saya ikut VTube itu yang nawarin lah, seperti yang ada salah satu leader VTube yang sekarang di situ, kemudian semua nawarin, tapi saya nggak ambil. Kenapa? Kita belajar, ya kita juga milih-milih juga, dan kita pada saat itu memutuskan VTube bagus gitu. Sampai ratusan, hampir ribuan, dalam artian dalam artian secara otomatis lah ini bagaimana, karena VTube pada saat itu tidak MLM kan, kita ikutin, kemudian programnya bagus gitu-gitu. Yang apa namanya, penting lagi banyak hikmah di sini. Kita ketemu teman lama, kita ada sharing, kita bisa membahas masalah ilmu tentang bisnis begitu kan. Banyak sekali ini Gus kok yang dibahas tentang bisnis, emang kenapa? Kalau kita ngaji, ada channel saya yang masalah ngaji, ya kan? Kalau kita membahas masalah musik, ada channel saya yang masalah musik. Ini channel bisnis dan berita. Lihatlah berita saya. Apa yang di sini berita? Saya memberitakan memang. Jadi seperti itu, saudaraku. Tidak usah baper lah. Tidak usah baper. Kita jalankan ini semaksimal mungkin, ya kan? Sesuai dengan apa yang kita rasakan ini. Ini saya ungkapkan di sini. Kita ungkapkan, dan saya sendiri bukan rasa saya sendiri saya bisa ngomong begini karena ada laporan. Tolong dong dibuatkan ini. Supaya apa? Supaya manajemen dengar, supaya leader juga dengar, supaya member juga dengar, sehingga kita mendengarkan secara subjektif apa yang bersumber dari kita dan kita dengarkan bersama. Ketika ada sesuatu bisa ditulis di komentar. Nanti ketika signifikan bisa saya bahas menjadi bahan, saya akan ungkap lagi. Supaya apa? Adalah penengah dari apa namanya, baik dari manajemen, dari member seperti saya sendiri di arus bawah semacam itu, supaya kita enak. Jangan sampai akhirnya musuhan antara haters dengan lovers dengan video. Ngapain harus begitu-begitu? Haters memang saat ini sedang ada panggung, mereka meraup ratusan juta. Ya silakan dari konten-konten mereka, ya monggo lah, anggap aja lah buat hadiah dari VTube buat mereka untuk apa namanya, lebaran lah, nggak apa-apa. Kalau VTube sedang prihatin karena kita belum bisa klaim dan seterusnya, mungkin sebagian dari kreator adalah yang mendapatkan rezeki dan seterusnya, silakan lah, monggo. Yang penting jangan sampai kita salah arah, jangan sampai kita apa namanya, menambah sehingga menjadi bahasanya itu kita gede-gedein lah, jangan seperti, sudahlah, sampaikan aja apa yang benar terjadi sehingga para apa namanya, viewer kita tidak kecewa semacam itu. Kalau kita PHP-in terus, siapa yang PHP? Saya mau beritakan aja kok, ya kan? Tetapi
leader memang ada yang dilema, masih ada yang semangat, oke? Dan juga ada yang pesimis, sehingga ada yang keluar, ada yang berhenti, ada yang menarik kepada yang lain. Silahkan, ini adalah pilihan dan Anda bisa menentukan Anda pengen menjadi seperti apa. Life is about choice. Pilih langkahmu, pilih kehidupanmu, dan apa yang kau pilih pasti ada resiko yang akan terjadi. Oke, semoga Allah menyelamatkan Anda semuanya. Manajemen bisa maksimal, diberikan takdir yang terbaik. Sudah doa lintas agama, semoga itu doanya bagus semua, semoga kabul. Nanti dalam waktu dekat ini ada kejutan, YouTube 3.0 bisa launching, seperti itu kan harapan kita. Kemudian juga bisnis-bisnis yang lain yang sedang ngurusin V Plus, ya monggo silahkan, karena tidak semua VTuber, oke? Dan kita semuanya bangsa Indonesia masih dirundung duka dengan yang namanya COVID semacam ini. Semoga lah bisnis-bisnis yang serupa dengan VTube semua berjalan, ya kan? Sehingga apa? Ada kegiatan, ada satu tambahan income untuk bertahan di era pandemi semacam ini. Ini doa di saat sahur, insya Allah mustajabah. Oke saudaraku, postingan GS Wifi selanjutnya. Salam ekstrim.